Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Ini ada postingan video tentang haul Habib Abu Bakar Gresik kalau nggak salah ya. Nanti kita cek videonya. Komennya ini sahabat saya ini ngupload di grup, hanya orang bodoh membenci Habib, semua disamaratakan. Lihat dulu gimana adab dan amalnya dan kepedulian sosialnya, guys, katanya ya. Ya. Oke, sahabatku, coba kita pahami apa yang beliau sampaikan. Hanya orang bodoh membenci Habib, semua disamaratakan. Perasaan selama ini kita tidak menyatakan seperti itu ya. Kalau urusan akhlakul karimah berbeda dengan urusan nasab, saudara ya. Jadi yang dibahas oleh Kiai Imad sebenarnya soal keabsahan nasab terputus atau tidak. Itu nggak ada kaitannya dengan akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah hanya indikasi atau bagian dari pembahasan kecil dari diskusi polemik nasab ini. Jadi yang didiskusikan orang itu bersambung atau tidak. Soal akhlakul karimah itu ada yang berakhlakul karimah, ada yang tidak. Walaupun akhir-akhir ini yang tampil menguasai ruang publik adalah mereka-mereka yang tidak berakhlakul karimah, kira-kira begitu ya. Saya yakin Habib juga banyak yang berakhlakul karimah. Dan sampai hari ini secara pribadi saya menghormati beliau-beliau yang memiliki akhlakul karimah dan juga banyak perjuangannya di bumi Nusantara. Misalnya Habib Sagaf Bogor ya, beliau punya santri yang luar biasa banyak, puluhan ribu di sana santrinya. Beliau juga berjuang bersama Gus Dur dulu. Banyak Habib-Habib yang baik, banyak. Mungkin juga Habib Gresik ini juga terkenal luar biasa akhlaknya. Ada Qori Shihab. Sampai hari ini kita baca tafsirnya. Ya. Artinya apa? Kalau mereka baik ya kita anggap baik. Kita takzimi gitu. Tapi kalau mereka buruk ya kita tinggali. Nah, yang jadi perbincangan kita ini bukan soal akhlaknya sebenarnya ya, tetapi soal pengakuannya itu. Biasanya yang berakhlakul karimah itu nggak ngaku-ngaku biasanya. Contohnya Pak Quresh ya. Dan mereka nggak sakit hati. Kalaupun ada penelitian tesis begini begitu, mereka ya santai aja gitu. Tapi mereka yang mengaku-ngaku, bahasa kasarnya itu menjual nasab, ketika disindir nasabnya dia marah-marah gitu. Bagi mereka yang tidak pernah menjual nasab tapi menjual intelektualnya, dia memiliki kemampuan yang bagus seperti Pak Qori Shihab, biasa aja gitu loh. Kemarin ada informasi salah seorang kiai ya di Jawa ketika tes DNA, ternyata DNA-nya itu asli Nusantara, tidak ada Arab-Arabnya. Ya biasa aja. Ya, walaupun asli Nusantara karena beliau alim ya, hafal banyak kitab, hafal banyak hadis ya terhormat. Begitu. Abdullah bin Umar dulu bukan keturunan Nabi, tapi karena alim ya, banyak meriwayatkan hadis, ya mereka mulia. Ya. Jadi penting untuk diluruskan sahabat ya, bahwa kita itu tidak pernah membenci orang. Kita hanya berdiskusi, jangan sampai ya pengakuan yang dikampanyekan. Kalau pengakuannya tidak dikampanyekan, oke silahkan. Tapi pengakuan ini dikampanyekan melalui panggung-panggung ceramah, nah ini harus diverifikasi. Harus diverifikasi. Iya kalau benar, kalau salah, kira-kira begitu ya. Jangan dibolak-balik, lebih baik salah mencintai gitu ya.
daripada salah membenci itu nggak bisa begitu. Kenapa pengakuan ini dikampanyekan di ruang publik? Seandainya pengakuan itu hanya privasi internal keluarga, monggo, nggak ada masalah gitu. Jadi teman-teman sekalian ya, jangan salah paham bahwa yang didiskusikan ini soal eh, penelitian terhadap klan tertentu, apakah tersambung atau tidak kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan penelitian-penelitian ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan penelitian ngawur, ngalor ngidul, apalagi dilandasi dengan kebencian, bukan begitu ya sahabatku. Maka dari itu, Habib-habib yang baik, yang bermoral, banyak Habib-habib teman yang kita kenal ya, luar biasa akhlaknya. Ya kita hormati beliau sebagai manusia, sebagai orang yang punya ilmu, kita hormati. Tapi mereka-mereka yang keluar-keluar di medsos, cari panggung, apalagi kelihatan ada backing di belakang ya, dijadikan mainan lah kira-kira begitu. Ya, ngapain kita ikut, kan kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami duduk persoalan polemik ini. Ya. Jadi polemik ini fokus pada penelitian terhadap tersambung atau tidaknya klan tertentu. Bukan semata-mata melihat perilakunya. Oke, perilakunya itu juga menjadi bagian dari pembahasan, tapi bukan pembahasan inti. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham. Saya amati di grup-grup Nahdien masih banyak yang tidak memahami konteks dari polemik nasab itu. Ini saya baca nih di grup-grup Nahdien masih perdebatannya belum usai ya. Oke, silakan teman-teman respon di kolom komentar kira-kira seperti apa ke depan ini agar kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Dan tentunya kita mendorong ya, polemik ini hanya ada di ruang ilmiah. Jangan sampai menimbulkan aksi-aksi kebencian, saling caci maki satu sama lain, jangan. Ya, jangan. Tapi kita sebagai kaum intelektual muda, ya, para mahasiswa, terutama teman-teman yang konsen di dalam ilmu sejarah peradaban, ini penting bagi kita untuk meluruskan sejarah perjalanan bangsa Nusantara. Bukan apa-apa. Kami hanya ingin generasi muda Nusantara membaca sejarah sesuai apa adanya. Baik itu sejarah pahit, manis, asem, dan lain-lain. Kita terima sebagai bagian daripada sejarah Indonesia. Daripada sejarah karangan, khayalan, walaupun kelihatannya manis. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau sejarah yang betul-betul terjadi di Indonesia menjadi bagian daripada khazanah, catatan masa lalu kita sebagai bangsa untuk dijadikan referensi menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.